Halo, perkenalkan nama saya Nela Putu Apriliani dengan NIM G1C018052. Aku membahas materi tentang pigmen dan zat pewarna yang meliputi karotenoid, aluraret, dan tuandamin B. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang akan dibahas ialah pewarna alami. Saya mengambil contoh karotenoid, pewarna sintetik yang diperbolehkan. Saya mengambil contoh aluraret, dan pewarna sintetik yang tidak diperbolehkan. Saya mengambil contoh tuandamin B. Langsung saja kita ke materinya. Pigmen dan zat pewarna. Apa sih pigmen dan zat pewarna itu? Pigmen atau zat pewarna adalah zat warna alami yang diperbolehkan diperoleh dari tumbuhan maupun hewan. Warna pada tanaman disebabkan oleh pigmen yang dikandung pada tilakoid yang terdapat dalam stroma. Zat pewarna juga disebut suatu bagian yang penting dalam industri pangan maupun non-pangan, karena dapat menentukan penerimaan produk oleh konsumen dan beberapa sebagai salah satu indikator mutu produk pangan serta non-pangan. Langsung saja kita ke karotenoid. Apa sih karotenoid itu? Karotenoid adalah senyawa kimia yang memberi warna alami pada buah dan sayuran. Pigmen ini menghasilkan warna kuning cerah, merah, oranye pada tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Karotenoid telah dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi industri seperti produk kosmetik, suplemen vitamin, dan makanan kesehatan serta zat adiktif. Nah, itulah struktur kimia dari karotenoid. Ada dua jenis karotenoid, yaitu karoten dan xanthofil. Karoten merupakan hidrokarbon atau turunan yang terdiri dari beberapa unit isoprema atau suatu DNA. Beberapa senyawa karotenoid yaitu alfamin, betamin, dan gamamin, karoten, dan likopen. Bisa dilihat strukturnya. Lalu xanthofil. Xanthofil merupakan karotenoid yang mengandung gugus hidroksil. Xanthofilimum biasanya berupa monohidroksikarotena, misalnya rutein dan rubixanthin. Lalu dihidroksikarotena atau zeaxanthin, atau dihidroksisiopeksikarotena atau violaxanthin. Bisa dilihat strukturnya. Lalu bagaimana karakteristik dalam karotenoid? Yang pertama, sensitif terhadap alkali dan sangat sensitif terhadap warna. Yang kedua, sensitif terhadap sinar terutama pada suhu tinggi. Yang ketiga, tidak larut dalam air, gliserol, dan propilen glikol. Yang keempat, larut dalam minyak makanan pada suhu kamar. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi kestabilan karotenoid? Menurut Anggreni DKK, kelakuan pemanasan dengan suhu dan lama waktu tertentu, pH, garam, dan gula secara signifikan mempengaruhi kestabilan karotenoid. Lalu materi yang kedua, pewarna sintetik pada makanan yang diizinkan. Saya mengambil contoh di sini aluraret. Aluraret adalah pewarna sintetis merah jingga yang banyak digunakan pada permen dan minuman. Aluraret dikenal dengan beberapa nama termasuk FC dan CRET 40. Digunakan sebagai pewarna makanan dan memiliki nomor E129. Biasanya diberikan sebagai garam natrium merah, tetapi juga dapat digunakan sebagai garam kalsium dan kalium. Garam-garam ini larut di dalam air. Nah, berikut inilah struktur kimia dari aluraret. Bisa dilihat dengan jelas. Lalu bagaimana sih karakteristik dalam aluraret sebagai pewarna sintetik pada makanan? Yang pertama, aluraret atau RET 40 mengandung benzidin. Yang kedua, pewarna sintetik merah yang banyak digunakan pada permen, puding, susu, dan minuman. Aluraret dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas berupa gatal-gatal jika dikonsumsi secara berlebih atau kadarnya berlebih. Nah, dalam hal ini walaupun aluraret diizinkan sebagai pewarna bahan makanan, tetapi jika kadar yang digunakan itu melebihi batas dalam bahan makanan atau bisa dikatakan sebagai berlebihan, maka dapat menyebabkan beberapa gejala alergi serta yang paling parah ialah kanker. Yang ketiga, materi ketiga ialah pewarna sintetik yang dilarang dipakai untuk bahan makanan.
saya mengambil contoh di sini ruadamin B. Ruadamin B merupakan suatu zat warna golongan xanthenes days. Ruadamin B adalah bahan kimia yang digunakan untuk pewarna merah pada industri tekstil dan plastik. Ruadamin B adalah zat warna sintetis berupa kristal berwarna ungu kemerahan dan tidak berbau. Paparan ruadamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Bisa dilihat strukturnya dengan jelas di bawah. Lalu karakteristik, bagaimana sih karakteristik ruadamin B? Oke, yang pertama sangat larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan dan berfluoresensi. Yang kedua, larut dalam alkohol, HCl, dan NaOH. Yang ketiga, memiliki titik lebur sebesar 165 derajat Celcius dengan berat molekul 479.000. Lalu yang keempat, zat warna sintetik berbentuk kristal ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan berwarna merah terang. Bagaimana dampak kesehatan ruadamin jika digunakan sebagai bahan pewarna makanan yang seharusnya tidak boleh digunakan? Yang pertama, bisa menumpuk lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Yang kedua, bila terpapar dalam jumlah yang besar, maka akan terjadi gejala keracunan akut dan inflamasi saluran pernafasan. Yang ketiga, paparan dalam waktu yang lama akan menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker. Dan keempat, menyebabkan iritasi pada mata ditandai dengan mata yang kemerahan dan adanya cairan oadem pada mata. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan tentang pigmen dan zat pewarna ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat siang dan semoga hari kalian menjadi indah.